Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertemuan pembelajaran pada hari ini, khususnya kajian hukum tata negara, saya buka dengan resmi. Saya mengajak kepada Anda untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kita senantiasa mengirimkan zikir tasbih kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW sebagai salah satu ikon kita dalam kehidupan ini. Dia adalah Nabi kita, dia Rasul kita yang memberikan petunjuk arah dalam menjalani kehidupan yang fana. Untuk anandaku, peserta pembelajaran mata kuliah hukum tata negara yang saya hormati, pada hari ini kita masuk kepada session bagaimana konsep dalam bernegara. Ya. Konsepsi bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita bisa mengkaji secara spesifik dan detail dari berbagai sudut pandang. Yang saya ketengahkan pada hari ini mempergunakan waktu yang efektif, saya memilih beberapa item yang akan saya sampaikan kepada peserta mata kuliah hukum tata negara. Hal yang pertama adalah konsepsi bernegara kita harus mengkaji secara detail dan memahami serta mengetahui bagaimana dinamika perjalanan ketatanegaraan yang ada di Republik ini. Dinamika perjalanan yang ada di Republik ini dipengaruhi dari beberapa unsur. Yang pertama adalah Ananda harus mengkaji secara cermat dan melihat secara cermat persoalan keberlakuan hukum dasar negara yang pernah diberlakukan secara positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang ini. Yang kedua, di samping kita melihat pergantian atau transisi kekuasaan yang terjadi di Republik kita. Transisi kekuasaan itu umpamanya dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Dari Presiden pada Presiden Habibie, dan yang terakhir ini adalah Presiden Joko Widodo. Itu merupakan dua hal itu. Yang ketiga, bangunan besar kita dan sesuai dengan cita dan ide kita, karena tadi ada selentingan yang kurang bagus. Yang kita harus pahami dalam sudut pandang cita dan ide negara kita, yaitu bagaimana proses pemikiran yang dibangun oleh the founding fathers kita, pendiri negara kita dalam mendirikan negara. Ya kan? Yang pertama, cita dan ide tentang suatu negara yang menganut sistem hukum yang diberlakukan secara positif. Yang kedua, the founding fathers kita memikir bahwa negara yang akan kita bangun bentuknya adalah republik, bukan monarki. Yang ketiga, yang negara kita yang dibangun itu tentunya mengadop sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Yang keempat, tentunya the founding fathers kita mengadop kearifan lokal, karena kita dari sebelum kemerdekaan kita tersebar dari beberapa kerajaan, akhirnya menyatu. Kelompok bangsa-bangsa ini atau kelompok negara-negara kecil dulu yang sebelum Indonesia merdeka itu menyatu dan bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu empat besar yang harus kita pahami secara bersama. Saya masuk kepada aspek bagaimana dinamika perkembangan ketatanegaraan yang berkembang mulai prakemerdekaan sampai sekarang, akhirnya membentuk suatu konsep bahwa pendirian negara kita begini. Oke, depan kita berpikir bahwa negara yang kita anut itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Karena kita harus memberikan suatu batasan, kita harus memberikan pedoman, siapapun yang berkuasa, siapapun yang mempunyai kesempatan dalam memimpin negara ini, tentunya harus tunduk dan taat pada konstitusi kita.
Nah, inilah perjalanan konstitusi dalam konteks ini atau hukum dasar dalam hal pemberlakuannya di Indonesia atau undang-undang dasar yang kita kenal. Pertama, waktu pemerintahan Soekarno itu ada namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep dalam hal ini tentunya diterapkan dia adalah negara hukum, negara demokrasi, walaupun dalam implementasi dalam pengelolaan negara, dalam pelaksanaan pemerintahan di waktu Orde Lama dikenal ada namanya demokrasi terpimpin. Kekuasaan ada berada di tangan. Begitu juga setelah itu terjadi dinamika perkembangan karena kita mengalami penjajahan fase kedua, yaitu terjadinya agresi Belanda. Akhirnya kesepakatan yang muncul antara elit politik yang ada di Indonesia menyepakati bahwa negara kita berubah bentuk, berubah norma, yaitu negara serikat. Yang di dalam pelaksanaannya berdasar kepada hukum dasarnya yaitu Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi RIS, kalau Anda membaca di dalam hal ini itu dipaparkan secara jelas bahwa bentuk dan sistem pemerintahan kita berubah. Ada namanya negara Indonesia Timur, negara Sumatera, negara Pasundan, negara Borneo dalam hal ini Kalimantan. Di samping itu negara Republik Indonesia juga salah satu bagian. Jadi jangan menafikan bahwa negara serikat jelek. Pada dasarnya kita pernah memperlakukan berdasarkan dengan konstitusi RIS. Perjalanan berikutnya lah baru setelah keluar dekret presiden dalam satu item dekret itu menyatakan bahwa Indonesia dalam konteks ini kembali kepada undang-undang dasar waktu masa-masa akhir dari kekuasaan Presiden Soekarno. Setelah beralih kepada Soeharto, Presiden Soeharto itu dalam rezim kalau dunia politik dikenal sebagai Orde Baru. Nah, perubahan mendasar terjadi pada saat tahun 1998. Mungkin Ananda masih SMA, ya kan? Atau masih SMP kali ya. Dalam hal ini terjadi penataan kembali format ketatanegaraan kita berdasarkan kesepakatan ini. Dikenal bahwa orde ini adalah orde reformasi setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden digantikan oleh Presiden Habibie. Itulah dikenal titik awal pelaksanaan reformasi ketatanegaraan. Dikenal dalam hal ini reformasi ketatanegaraan untuk merubah dan menata ulang konsep bernegara kita, maka dilakukanlah reformasi ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Amandemen ini yang dikenal dalam bahasa ilmu pengetahuan sebagai perubahan kaidah dan perubahan norma substansi hukum dasar kita. Dalam pemberlakuannya sekarang sampai saat sekarang ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka yang diberlakukan adalah undang-undang hasil amandemen selama 4 kali amandemen mulai tahun 1998 sampai 2000. Itu 4 kali amandemen sehingga format, bentuk, dan susunan negara atau implementasi kekuasaan negara berubah. Bagaimana pembuktiannya? Yaitu di dalam hal pelaksanaan kekuasaan negara di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, Anda harus lihat secara tekstual dan gramatikal dicantumkan secara resmi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi daripada pasal ini memerintahkan, mengamanatkan kepada pelaksana kekuasaan negara, pelaksana pengelolaan pemerintahan harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Dinamika yang begitu cepat, ya kan? Terus selanjutnya yang Ananda harus pahami dalam konteks ini, Ananda harus senantiasa memahami bahwa rentetan sejarah ini tidak terjadi begitu saja, tapi senantiasa berhubungan kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 di samping konsep negara hukum yang harus kita jalankan dengan bagus, juga kita mengadop ada namanya pemberlakuan secara resmi hak asasi manusia
pemberlakuan secara resmi kita adalah negara demokrasi. Undang-undang sebelumnya, sebelum amandemen, tidak secara tekstual dimasukkan dalam bab tersendiri atau pasal sendiri di Undang-Undang Dasar mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ada juga dalam konteks negara demokrasi, ada perubahan makna dari pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 memerintahkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna pasal itu sebelum amandemen berbeda. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perbedaan dua ini, yang pertama dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang kedua dilaksanakan menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau berdasarkan atau menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu dalam muaranya kita menerapkan sistem demokrasi tidak langsung. Sementara menurut Undang-Undang Dasar dalam konteks pemilihan yang ada yang saat sekarang ini dikenal dalam konsep pemilihan langsung. Apa bedanya? Contohnya, dalam pelaksanaan pemilihan Presiden Gus Dur dan Megawati itu dipilih oleh MPR. Coba, Anda ingat ya, bahwa pelaksanaan pemilihan presiden pada saat itu, bahwa Presiden Gus Dur itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara setelah pemberlakuan itu, dalam dinamika selanjutnya dikenal demokrasi langsung, yaitu pemilihan presiden secara langsung. Baik Susilo Bambang Yudhoyono maupun Gus Dur Joko Widodo. Bagaimana melihat bahwa ini benar pemilihan langsung? Inilah dalam demokrasi yang saya namakan, kalau pendapat saya, maka ini adalah pemilihan secara langsung karena setiap orang, setiap personal, setiap warga negara diberikan kedaulatan sebagai hak konstitusional atau dikenal dalam ikon OPOP. Si Anda bertanya, Anda pun bertanya, apa itu OPOP? Itu bahasa apa atau makanan apa? Ya kan begitu. OPOP adalah saya singkat, one man, one food, one pilih. Apa itu? Satu orang, satu suara, dan diberi satu nilai, ya kan? Contohnya yang paling dekat, Ananda dimanapun pada saat sekarang kan sudah melewati 17 tahun, tentunya diberi hak pilih, ya kan? Masing-masing ada punya hak pilih dalam konteks pelaksanaan apakah pemilihan anggota parlemen atau pemilihan pimpinan di daerahnya. Kalau yang ada di Makassar ini dalam waktu yang lalu kita melakukan pemilihan wali kota Makassar. Kedaulatan kita dijamin secara konstitusi. Itulah dalam pemaknaan konstitusi bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional. Ya, dipahami sampai di sini, hak konstitusional itu dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan perintah dari pasal 1 ayat 2 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita, yang dihubungkan dengan pasal 28. Apa makna pasal 28? Disitulah cantolan bagaimana kekuasaan yang ada di negara kita harus senantiasa mengimplementasikan hak asasi manusia. Pasal 28 kan hak asasi manusia. Ya, hak asasi di bidang sosial, hak asasi di bidang politik, hak asasi di bidang ekonomi. Oke, itu dipahami sampai di sini. Sebelum saya masuk kepada sudut pandang ketiga, saya beri kesempatan kalau kita mau diskusi interaktif, saya pergunakan waktu 5 menit karena masih ada waktu sekitar 15 menit. Ananda Muhammad Onasis, ada pandangan? Oke. Ananda Muhammad Onasis, dengar suara saya? Dengar, Pak, dengar. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan bertanya, Nanda. Tapi Pak, yang kita
bahas tadi tentang keadilan dan hak asasi manusia. Mana kau beli? Ya. Tapi yang kita tahu Pak, apakah itu sudah berbaur dibagi masyarakat Pak tentang Ya. keadilan dan sosial itu Pak? Ya. Apakah sudah diterapkan pada masyarakat Pak di negara ini? Oke. Terima kasih Pak. Oke, dimut ya supaya dengar baik. Oke, Ananda Muhammad Fikra. Inilah dalam kajian kita tentunya kita merasa oke, tentunya kita merasa bahwa kita sebagai penggiat ilmu hukum, khususnya kajian perkembangan ketatanegaraan kita, kadang kita tergelitik. Terkadang ada sesuatu yang menjadi ikon negara secara simbolistik dijas dalam hukum negara bahwa penghormatan terhadap implementasi hak asasi manusia menjadi salah satu hak yang melekat terhadap setiap warga negara. Karena setiap warga negara mempunyai hak yang melekat secara konstitusional. Apalagi hukum tertinggi kita dalam konteks ini. Undang-Undang Dasar kita menjamin. Pasal 1 ayat 2 silakan dikaji. Lihat Indonesia dalam konteks ini kedaulatan, apalagi dibungkus dengan pasal 1 ayat 3. Dan muaranya adalah implementasi pasal 28 tentang hak asasi manusia. Yang menjadi persoalan, apakah aturan itu atau simbol pasal, ayat, maupun bentuk peraturan perundang-undangan yang lainnya hanya menjadi satu simbol ikon dari negara atau dalam konteks ini penerapannya memang benar-benar terlaksana. Kan begitu. Terkadang sisi keadilan kita tergelitik. Wah, ini penguasa, ini sudah paham bahwa aturannya berlaku positif dan sudah ada diterbitkan dan diberlakukan kepada seluruh warga negara dan di dalam area wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi implementasi dalam kehidupan keseharian kita kadang mencari-cari keasikannya. Ya kan? Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai orang yang menggeluti dunia ini. Ya. Contohnya, kita paham bahwa ada aturan positif yang diberlakukan oleh negara karena turunannya dari konstitusi diterjemahkan dalam peraturan pelaksananya, tapi dalam implementasinya di tengah masyarakat terkadang mempunyai standar ganda dalam penerapannya. Ya, inilah yang harus kita bangun, inilah yang harus kita kritik, inilah yang harus kita berikan masukan bahwa pelaksanaannya harus sesuai, harus konsisten, harus berkomitmen bahwa apa yang menjadi substansi dari aturan itu harus kita lakukan dengan baik. Salah satu contoh, kalau kita mau secara gradual memahami tentang itu, terkadang kita miris, ya. Ada hak-hak tertentu di tengah-tengah masyarakat senantiasa melekat dan dijamin oleh konstitusi, tapi dalam implementasi dalam hal ini terpinggirkan oleh kepentingan. Ya kan begitu? Inilah yang harus Ananda berani memperjuangkan. Saya juga selaku penggiat ilmu hukum senantiasa mau memperjuangkan tentang itu. Ya setidak-tidaknya kita berkomentar bahwa dalam paham atau konsep teori hukum yang kita pahami begini. Kenapa bisa bertentangan? Itu merupakan pembelajaran kepada siapapun yang mau memegang tampuk kekuasaan. Oke? Muhammad Fikra, ada lagi yang lain yang mau berbicara? Ada? Terima kasih banyak Pak. Iya. Ini Muhammad Onasis belum minum kopi kali. Oke? Ada yang mau berbicara? Atau kalau tidak ada, saya lanjutin ya. Oke, bangunan negara kita dalam konteks ini memahami dinamika yang terjadi untuk sampai kepada titik kesimpulan bagi begini konsepsi bernegara kita, yaitu persoalan penghormatan terhadap demokrasi. Ya kan? Dalam perdebatan The Founding Fathers atau elit politik kita dalam pendirian negara memang sudah dikonsep bahwa negara kita itu menganut persoalan demokrasi. Demokrasi yang dimaksud di sini adalah merupakan adopsi dari kearifan lokal. Adopsi daripada hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat
yang bermuara pada tanggal 17 Agustus 1945 kita menyatu di bawah bangunan besar kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah dalam zaman reformasi menjadi salah satu unsur yang utama untuk dibangun, bahwa demokrasi ini lebih bagus kita terapkan demokrasi langsung, direct demokrasi. Karena ada dua pilihan dalam demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang pernah berlaku itu pernah dilakukan pemilihan dalam konteks ini ada di tahun 1955 sampai pada saat pemilihan Presiden Soeharto, Soekarno, Habibie dalam konteks ini hanya melanjutkan. Nah, sampai kepada titik kesepakatan itu, maka pada saat reformasi agenda pertama yang harus kita perbaharui adalah persoalan implementasi kedaulatan rakyat. Karena siapa tahu kedaulatan itu hanya menjadi ikon dalam suatu aturan, tapi implementasi di tengah masyarakat tidak terlaksana dengan bagus. Itulah terkadang kita ini penjati buku, terkadang dalam buku atau books dalam konteks ini textbook itu menyatakan bahwa harus kita jalankan begini. Sementara dalam hal pelaksanaannya, law enforcement-nya, penerapannya di tengah masyarakat berbeda. Ya, itulah yang harus kita pahami secara besar. Oke, samping demokrasi. Demokrasi dalam konteks ini, itulah tadi yang saya kenakan kepada Ananda. Walaupun negara memahami bahwa Ananda mempunyai kedaulatan, Ananda mempunyai hak asasi secara konstitusional melekat, tapi yang menjadi persoalan, terkadang Ananda menggadaikan hak asasinya. Terkadang kedaulatan Ananda gadaikan. Bagaimana cara melihat secara langsung bahwa dalam konteks ini hak asasi kita gadaikan? Oke, kita masuk kepada case-nya. Anda lihat dalam konteks pelaksanaan pemilihan wali kota Makassar, ya kan? Bagi daerah-daerah lain yang masuk kategori pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Ananda sebagai warga kota Makassar atau warga lain atau warga negara kesatuan Republik Indonesia, Ananda mempunyai hak asasi di bidang politik, yaitu untuk memilih dan dipilih. Ananda kebetulan belum menjadi calon wali kota, Ananda warga negara yang terdaftar dan mempunyai hak pilih, Ananda diberikan kesempatan untuk memilih. Yang menjadi persoalan, apakah Ananda menyalurkan aspirasi atau menyalurkan suara itu berdasarkan hati nurani atau berdasarkan pengaruh orang, ya kan? Contohnya, ini sudah kasat mata di tengah masyarakat. Terkadang dalam kontestasi pemilihan suatu wilayah ada serangan fajar. Tim-tim yang mempunyai kepentingan di bidang politik masuk tim sukses. Tim sukses inilah yang bekerja mendekati masyarakat, memberikan duit, memberikan sembako untuk mempengaruhi. Ananda memilih ini. Implementasi dalam ini Ananda mendapatkan duit umpamanya 50.000, mendapatkan duit umpamanya 100, atau mendapatkan sembako, baru Ananda digiring, silakan memilih calonnya. Penafsirannya adalah kalau Ananda memilih calonnya, maka secara tidak langsung Anda menggadaikan bahwa hanya 50.000, hanya 100.000, hanya satu kantong sembako, Ananda terpengaruh dalam hal menyalurkan hak asasinya, ya kan? Coba dalam konteks keseharian kita, kadang kita secara tidak langsung melihat bahwa dalam hal ini betul kita menggadaikan hak asasi. Bukan memilih seorang calon pemimpin berdasarkan visi misi, tapi berdasarkan istilahnya yang tren sekarang, one net hero. Ya kan? Berapa duitnya? Supaya saya bisa memilih calon. Nah ini yang menjadi telaah bagi kita, ini yang menjadi kajian bagi kita. Oke, itu sudah 3, bagaimana melihat sudut pandang konsepsi berita. Dan sudut yang keempat yang telah disangkat kesempatan ini adalah bahwa di dalam hal pelaksanaan pemerintah yang ada di Indonesia untuk merujuk kepada bagaimana bangunan negara kita kebetulan adalah negara kesatuan. Implementasi pelaksanaan pemerintahan kekuasaan ada di pemerintah pusat. Tapi pendiri negara kita pada saat itu menyepakati bahwa walaupun kita negara kesatuan, implementasi pelaksanaan pemerintahan di daerah harus kita beri
cap bahwa ini adalah otonomi daerah. Dan selalu dengar bahwa pelaksanaan pemerintahan itu senantiasa berbasis kepada implementasi konsep dan teori otonomi daerah. Salah satu contoh, kenapa punya kekuasaan bupati, kenapa punya kekuasaan wali kota, kenapa punya kekuasaan gubernur. Sementara yang menjadi pucuk kekuasaan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Dasar kita, pemerintahan di bawah kekuasaan presiden. Inilah nanti di dalam hal pembahasan secara detail kita kenal ada sumber kewenangan, bagaimana kewenangan itu berlaku. Salah satu contoh, yang menjadi wakil pemerintah pusat, yang menjadi wakil presiden Joko Widodo di Sulawesi Selatan adalah gubernur. Karena di satu sisi gubernur dalam hal ini mempunyai tanggung jawab sebagai wakil pemerintah pusat, di sisi lain dia adalah the chief di daerah, kepala daerah provinsi. Jadi dinamika ini tidak dibangun segampang itu. Harus kita pahami satu demi satu, akhirnya sampai kepada struktur yang juga bertujuan dengan bagus. Oke, dipahami sampai sekarang di sini ya. Oke, session berikutnya nanti supaya interaktif ada topik tersendiri, umpamanya Alif mendapatkan topik apa, menarasikan apa yang dipahami tentang topik. Oke, Muhammad Fatih juga begitu. Ada namanya Iwan, ada Pausan, ada Tadi, ada Muhaimin, ada Onasis, ada Andi Sabil, dan teman-teman Andi Muhammad Fikran, Arlayan, Muhammad Adijal, dan yang lain. Supaya Ananda berani, karena rekaman ini dalam konteks ini sebagai bahan evaluasi bagi kita, apakah materi perkuliahan itu tersosialisasikan atau tersampaikan kepada peserta. Sebelum saya tutup, ada yang mau dipertanyakan kepada Ananda? Apa yang mau dipertanyakan supaya ini bisa interaktifnya nanti seperti pembelajaran? Saya, Pak. Oke, silakan Ananda. Saya ingin bertanya, ya. Gini Pak, apakah ada hubungannya hukum tata negara ini dengan ilmu negara, Pak? Sekian, Pak. Oke, Ananda Muhammad. Ya, ini pembelajaran pertama sebenarnya waktu pertama. Jadi hukum ilmu negara menjadi syarat mutlak. Anda lulus di situ baru bisa mengambil hukum tata negara. Ya kan? Itu menjadi mata kuliah bersyarat. Kalau Anda lulus ilmu negara, seharusnya baru bisa mengambil hukum tata negara. Karena persoalan kenegaraan itu dikupas tuntas dalam konsep ilmu negara. Ilmu negara mempelajari negara secara general, diterapkan oleh semua negara. Tapi hukum tata negara hanya diterapkan dan berlaku pada negara-negara tertentu. Contohnya, bagaimana konsep hukum tata negara Indonesia? Konsep hukum tata negara Malaysia. Tapi kalau dalam ilmu negara secara general mempelajari apa yang dikaji dalam bernegara. Contohnya, di ilmu negara dipelajari bagaimana munculnya suatu negara. Bagaimana munculnya suatu kekuasaan. Bagaimana peralihan kedaulatan dari kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan, dari kedaulatan Tuhan menjadi kedaulatan rakyat, kembali kepada kedaulatan hukum. Ini merupakan syarat. Kalau Ananda sudah tamat dan memahami ilmu negara, dengan gampang kita bisa mengkaji lebih jauh bagaimana hukum tata negara yang secara spesifik dipelajari dalam wilayah negara tertentu. Kalau ilmu negara itu tadi, semua negara mempelajari syarat sah berdirinya suatu negara, kan semua negara mempelajari. Ya, bagaimana cabang-cabang kekuasaan negara, semua negara mengadopsi itu. Kalau berbicara bagaimana konsepsi bernegara di negara Republik Indonesia, kan Indonesia top, wilayahnya terbatas atau negaranya terbatas. Oke? Masih ada yang mau sebelum saya close? Oke, Oke, silakan Anak-anak. Kan begini Pak, negara ini adalah negara demokrasi, ya. Dan setiap hanya ada sekarang disuruh untuk lebih mengeritik pemerintah, ya, Pak. Tapi jika kritik itu berbau hinaan, apakah itu kesalahan dalam berdemokrasi, Pak? Oke Nanda, saya jawab ya. Ini pertanyaan terakhir karena ada Wani. Jadi kritik
saran masukan itu tetap senantiasa dalam proses etika dan perilaku kesopanan. Ya kan? Salah satu contoh, kalau dalam hal ini kita selalu mengedepankan hate speech atau pembicaraan kita selalu menghina, itu yang berbahaya, itu masuk kategori pelanggaran tentang pemberlakuan undang-undang IT. Demokrasi melahirkan suatu aspek hak dan kebebasan. Cuman Anda harus pahami di samping hak itu ada kewajiban, ya. Bukan dalam hal ini kebebasan sebebas-bebasnya, kebebasan yang punya. Contohnya begini, saya kritik, ini Presiden Jokowi tolong semangat dalam konteks bagaimana caranya menata kehidupan masyarakat. Itu kan bukan penghinaan. Tapi kalau klausul bahasanya yang tidak beretika berperilaku atau memasuki hal-hal yang mempunyai sifat kebencian, itu yang berbahaya. Jadi harus ada titik yang harus kita sepakati bahwa menyalurkan aspirasi itu, menyalurkan pendapat, menyalurkan ide senantiasa masuk dalam tataran etika dan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Kita sendiri, Anda sendiri atau masyarakat yang lain. Kalau kita dikritik tanpa ada etika, tanpa perilaku, pasti suasana kebatinan kita tidak bagus. Ya kan begitu Nanda. Sepanjang tatarannya punya etika dan perilaku yang bagus, dengan menyampaikan narasi yang bagus, saya yakin dalam konteks ini akan diterima dalam pandangan bernegara. Contohnya, kalau setiap saya ceramah dalam konteks ini, saya senantiasa mengkritik pemerintah bahwa ada beberapa aturan hanya sebagai ikon, tapi dalam pelaksanaan di tengah masyarakat tidak efektif. Itu namanya kritik. Atau dalam konteks ini perlu ada pembaharuan di tengah kehidupan bernegara kita. Itu kritik. Oke? Insya Allah sesi berikutnya persoalan demokrasi ada sub tersendiri yang akan kita bahas secara tuntas. Oke, terima kasih untuk Anda semua. Terima kasih untuk peserta pembelajaran pada hari ini dalam session memahami konsep bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini pembelajaran bisa menjadi bahan masukan kepada pengelola negara, pemegang tanggung kekuasaan, atau dalam hal ini penggiat ilmu hukum menjadi referensi bagaimana memahami konteks bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bagus. Terima kasih kepada Anda. Marilah kita menutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.